Ikan gurame menjadi salah satu ikan konsumsi favorit masyarakat. Biasanya nih sahabat, gurame menjadi menu masakan yang memiliki harga relatif mahal di beberapa restoran di Indonesia. Bagaimana tidak? Karena budidaya gurame ini memang susah-susah gampang ya. Nah, bagi kalian nih yang ingin tahu tentang budidaya gurame yang menghasilkan dan bagaimana sih tentang untung ruginya, yuk kita belajar bersama sahabat. Kali ini, tim Suksespedia berkunjung ke kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Lestari Abadi yang terletak di Desa Setonorejo, Kras, Kabupaten Kediri. Di sini kita akan bertemu dengan Mas Eko dan Mas Aris. Beliau-beliau ini adalah pelaku budidaya ikan gurame yang sudah lama berkecimpung dalam pembesaran ikan gurame. Penasaran bagaimana kisah uniknya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut inspirasi budidaya ikan gurame yang tidak ada matinya dari Pokdakan Lestari Abadi Kediri. Perkenalkan, nama saya Eko Ari Cahyono, biasa dipanggil Eko atau Ari, sama aja. Kalau di rumah itu di kelompok panggilannya Ari. Perkenalkan, nama saya Aris, biasa dipanggil dengan Aris. Kita berdua tergabung dalam kelompok Lestari Abadi, kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Lestari Abadi, dengan alamat di Desa Setonorejo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Untuk kelompok kita ada 10 orang, ada dari ketuanya Pak Ari sendiri, kebetulan saya ini anggota. Ya, Lestari Abadi di bidang perikanan ikan gurame, pembesaran. Kalau dalam kelompok ya kira-kira sekitar ada 20-an kolam lah. Dulu sebenarnya kalau di desa kami itu mulai tahun 90-an itu sudah ada yang budidaya ikan, tapi masih sifatnya sendiri-sendiri. Terus kita anak-anak muda juga mulai mengikuti karena waktu itu prospek untuk keuntungan pembudidaya ikan itu yang paling besar kita rasakan gurame, Pak. Jadi mulai tahun 2006-2007 kita mulai kumpul-kumpul bareng, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman bagaimana alangkah baiknya agar sifat budidaya kami itu tidak hanya individu tapi bisa tergabung dalam kelompok agar bisa mendapatkan pembinaan dari dinas terkait. Karena tentunya kalau hanya sendiri-sendiri itu istilahnya kurang punya kekuatan lah untuk budidaya, karena kami semua itu kan juga belajar, kadang ada penyakit yang menyerang di ikan kami itu kami bingung mau kemana gitu, karena memang masih sifatnya individu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, enaknya gimana agar kita semakin bagus, bisa mendapatkan pembinaan dari dinas. Terus kita ngobrol dengan, kebetulan dulu petugasnya Pak Adipur, kita disarankan untuk buat kelompok di 2006-2007. Akhirnya teman-teman sepakat untuk buat kelompok dengan nama Lestari Abadi. Waktu itu ketua pertama kali Pak Wiji Santoso, Pak, sebagai ketua awal merintis pembentukan di kelompok. Setelah 5 tahun kita ganti Mas Aris ini. Ya, uniknya ini penuh tantangan kalau gurame. Ya, kita butuh kesabaran karena kan gurame kan masa panennya akan lama, sekitar 1 tahun. Jadi kalau ada permasalahan dan cepat nggak bisa didadak lah istilahnya. Kalau ikan belum waktunya dipanen ya nggak bisa, soalnya kan belum cukup umur, juga belum cukup bobot istilahnya. Untuk yang kami alami sebenarnya sebelum ada pandemi itu sangat bagus dan menjanjikan. Cuma kemarin
kita ada pandemi sehingga harganya anjlok sampai tahun ini sudah 1 tahun. Tapi kita tetap bertahan karena kita yakin bahwa ke depan ini prospeknya tetap bagus, karena selama ini yang kami alami kita tidak pernah kesulitan untuk memasarkan. Beda dengan ikan-ikan yang lain, kadang kalau ikan hias itu ada kalanya tidak laku. Kalau gurami selama ini tetap berjalan walaupun ada penurunan harga seperti itu. Untuk pemasaran kita lewat bakul Pak, lewat tengkulak, karena untuk pemasaran secara individu atau online kita memang terkendala bahwa gurami itu kan jumlahnya banyak, terus model-model ikannya kan mudah stres. Kalau sudah stres dia gampang sakit, makanya kita milih untuk ke bakul atau tengkulak itu karena sekali panen itu bisa ngangkut banyak. Kalau online itu belum bisa kan satu kolam itu ada 1 ton, itu kalau harus online kan harus berkali-kali jaring lah istilahnya. Kita nggak mau ada resiko karena itu kan kita sudah tanam modal di situ, kalau ada masalah kan juga nanti repot gitu. Ya pemasaran sementara ini ya masih di luar kota, karena kan sekitar sini kan biasanya berlangganan lah kalau bakul istilahnya. Ya sekitaran sini mungkin ya dari Tulungagung, dari Blitar, ya ada ya yang dikabarin, ada juga yang bakul mencari dagangan lah istilahnya. Ya namanya budidaya ada susah-susah gampangnya Mas. Kalau pas cuaca mendukung itu gampang, tapi kalau pas banyak hujan dan sebagainya, kalau kita tidak waspada itu gampang kena penyakit. Jadi intinya lebih ke kewaspadaan kita selaku pembudidaya. Kita harus tahu keadaan ikan itu bagaimana, jangan istilahnya wong ikan itu nafsu makannya kurang terus kita kasih sentrat, itu kan menimbulkan nanti mudah sakit. Jadi tetap kembali ke kita selaku pembudidaya harus pinter-pinter melihat kondisi ikan dan melihat kondisi air. Kalau ya semuanya kembali ke pengalaman, dan yang terpenting adalah rezeki kita sudah ditentukan aja. Gurami kan ya begitu, mudah-mudah susah. Ya mudahnya ya kalau panen ya mudah. Ya begini kan susah. Kalau harganya kan kita bisa menentukan, harganya akan naik turun tergantung pasar. Untuk sementara ini yang kami alami memang modalnya besar, terutama di pakan karena kita masih pakai full pakan pabrik dan harganya terus naik. Itu memang ibaratnya 80% itu yang mempengaruhi pakan. Sekarang persaknya itu sudah tembus 300 Lebih per 30 kilo, itu sudah 18an untuk yang dari pokpan itu, dan rencananya mau naik terus. Semakin besar dia nanti akan semakin cepat habis. Kalau mendekati panen itu misalkan ikan kita ada 2.500, itu 3-4 hari udah habis gitu. Kalau masih kecil ya bisa sampai 1 bulan lebih. ya masih lumayan. Kalau budidaya gurami hasilnya cukup menjanjikan sebetulnya. Mudah-mudahan ya harga semakin naik, jadi pembudidaya tidak terlalu rugi lah istilahnya. Kendala yang berarti biasanya itu Pak, penyakit. Kalau di pembudidaya itu nyebutnya merupus ya Pak Aris ya. Ya, Itu ya. selama ini belum ada obatnya untuk merupus itu. Ya istilahnya kita sudah ngasih banyak obat-obatan, banyak treatment air, tapi kadang-kadang memang 80% selalu habis kalau kena penyakit yang satu itu memang sulit. Kita ngatasinya Pak, biasanya kasih garam, kasih obat Inroflok itu sama ganti air. Cuma
yaitu kalau sudah kena itu persentase sembuhnya itu kecil yang selama ini yang kami alami. Sama kendala harga, Pak, karena terus terang kita tidak punya kekuatan untuk istilahnya ini barangku ini hargaku. Kalau di perusahaan kan gitu, misalkan kita kalau di perusahaan tuh kita yang buat HP, yang menentukan kan juga kita, tapi kalau di pembudidaya itu kita yang besarkan tapi kita nggak bisa menentukan. Misalkan ikanku tak hargai sekian, itu kita nggak bisa. Kita tetap ngikut pasar, itu kendalanya. belum bisa ngasih harga. Ya semoga nanti gimana ya mungkin nanti ke depan harapan kami semua pembudidaya di Kediri khususnya itu bisa bersatu, jadi bisa mengontrol harga. Kalau selama ini kan ya memang banyak kendala, Pak, karena yang jelas kalau kita misalkan sepakat ikannya jangan dijual dulu, tapi kan kita harus ngasih kompensasi. Dengan tidak dijual itu berarti kita kan nambah pakan. Nah itu nanti siapa yang modali kan gitu. Jadi ya wis lah butuh uang ya kita jual. Yang jelas kita istilahnya tetap aja yakin bahwa mosok toh kita usaha itu suatu saat tidak menemukan harga yang bagus. Ya kita yakin aja karena memang sekarang tidak hanya di ikan ya, di musim pandemi ini semuanya tertekan, Pak. Kita memahami aja karena memang ekonomi sedang lesu, tapi kita tetap punya keyakinan ke depan kalau pemerintah itu nanti bisa mengendalikan pandemi ini. Saya yakin bahwa konsumsi di tingkat warung atau restoran itu bisa kembali lancar. Asalkan warung dan restoran itu bisa buka atau tempat wisata sudah buka lagi lancar, kami yakin bahwa permintaan gurami itu bisa kembali normal. Karena selama ini kan tempat wisata banyak yang tutup, terus di warung itu ada apa ya namanya kemarin, jam 8 harus tutup dan sebagainya, jadi kan juga pengaruh ke permintaan. Jadi pasti itu pengaruh ke harga, pasti nggak bisa naik-naik selama itu ada masalah di situ. Kami dari Popdaka Lestari Abadi membuka kesempatan sebesar-besarnya mungkin dari mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya punya kebutuhan gurami dalam jumlah banyak, itu bisa ke kelompok kami di kelompok pembudidaya ikan Popdaka Lestari Abadi dengan alamat di Desa Stonorejo. Kalau ancar-ancarnya paling mudah itu tinggal nyari balai desa, itu ke barat, itu rumahnya Pak Wiji Santoso, itu sudah ketemu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng, siapa tahu ada kecocokan harga, bisa untuk membantu kelompok kami dalam pemasaran seperti itu. Ya kami sampaikan yang pertama terima kasih dari mas-masnya dari Suksespedia, terima kasih sudah meliput kelompok kami. Ya seperti ini keadaannya sederhana dan kami tetap optimis. Kebetulan kelompok kami anak-anak muda, semoga dari liputan ini bisa istilahnya dunia luar tuh mengenal kelompok kami, mengenal ikan gurami. Terus juga kita sampaikan terima kasih kepada dinas, Pak, yang selama ini sudah banyak membantu kelompok kami. Semoga ke depan baik itu kelompok kami, terus Suksespedia ataupun dinas itu tambah maju. Nanti kita doakan kita sama-sama berkembang gitu, Mas. Dan ya hanya seperti inilah keadaan di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah segera bisa, harapan kami segera bisa mengendalikan pandemi, tempat wisata bisa segera buka, warung-warung bisa kembali normal agar produk yang dihasilkan kelompok kami itu bisa terserap normal kembali dan harga bisa naik agar kami bisa sejahtera. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.